Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Apa? Bosen? Sabar ya adik-adik, Kaya juga sudah bosen di rumah saja. Tapi kita semua harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Yuk, daripada bosen, kita main tebak-tebakan ya. Coba adik-adik sebutkan benda apa saja yang bisa mengeluarkan cahaya. Ya betul, matahari. Ada apa lagi? Bintang, lampu, senter, teplok, lilin, korek api, dan lain sebagainya. Oke, sekarang apa sih kegunaan dari cahaya itu? Ya, cahaya untuk menerangi kegelapan. Coba jika tidak ada matahari di dunia ini, dunia akan menjadi gelap. Apakah adik-adik pernah merasakan pada waktu malam listrik di rumah padam? Papa mama pasti akan segera mencari senter, lampu emergensi, mengambil korek api untuk menyalakan lilin atau teplok supaya rumah adik-adik menjadi terang. Ada yang tahu teplok? Nah, yang tidak tahu teplok, tanya papa mama ya. Hari ini Kak Yaya akan bercerita untuk adik-adik. Judul ceritanya tentang Terang si Lilin Kecil. Suatu hari di tengah malam yang gelap, ada seorang bapak menaiki tangga suatu bangunan yang cukup tinggi dengan membawa lilin kecil. Kira-kira mau dibawa kemana ya lilin itu adik-adik? Rupanya lilin ini dibawa menuju ke menara mercusuar. Ada yang tahu mercusuar itu apa? Ini dia mercusuar. Mercusuar adalah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya. Fungsinya untuk membantu navigasi kapal laut dan digunakan untuk menandai daerah-daerah yang berbahaya supaya kapal laut tidak mendekati daerah itu. Oh, ternyata bapak itu adalah petugas mercusuar. Malam itu dialah yang bertugas untuk memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar di tengah lautan yang luas. Lalu, apakah si lilin kecil ini yang akan dipakai sebagai sumber cahaya untuk menerangi kapal-kapal besar itu? Mana mungkin ya adik-adik, kan cahaya lilin itu sangat kecil. Bagaimana mungkin kapal-kapal akan melihat cahaya lilin? Di puncak menara terdapat lampu yang sangat besar dengan kaca pemantul yang tersedia di belakangnya. Kemudian bapak itu menyalakan lampu besar dengan bantuan cahaya si lilin kecil. Dan dalam sekejap tempat itu memantulkan sinar yang terang benderang sehingga kapal-kapal yang di tengah laut melihat cahayanya. Adik-adik, ternyata itulah tugas si lilin kecil. Dengan bantuan cahayanya, bapak petugas mercusuar bisa naik tangga sampai ke puncak menara. Dan dengan cahaya lilin kecil itu juga, bapak itu bisa menyalakan lampu besar untuk mercusuar. Walaupun cahaya lilin itu tidak seterang lampu yang besar, terangnya lilin kecil bisa sangat membantu loh adik-adik. Demikian juga adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, bisa juga menjadi terang untuk sesama seperti si lilin kecil. Lalu caranya bagaimana Kak Yaya menjadi terang untuk sesama? Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu saja adik-adik tidak pernah bertemu kan dengan banyak orang. Setiap hari ketemunya dengan keluarga adik-adik saja. Banyak hal loh yang bisa dilakukan ketika adik-adik menjadi terang. Contohnya, membantu mama cuci piring, membantu papa cuci motor atau mobil, menjaga adik, mengajak keluarga untuk memuji Tuhan, bersama-sama membersihkan rumah, atau berdoa juga untuk para dokter, perawat, petugas medis, orang-orang yang terkena sakit COVID-19. Banyak hal kan adik-adik? Pasti adik-adik sudah pintar,
bisa mencari sendiri hal-hal apa saja yang bisa dilakukan supaya adik-adik bisa menjadi terang untuk sesama. Kayaknya jadi ingat akan firman Tuhan dalam Alkitab yang diambil dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk bisa menjadi seperti lilin. Meskipun kami kecil, biarlah sinar kami bisa menjadi terang untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, itulah cerita Kak Yaya hari ini. Biar adik-adik tetap ingat, kita bikin aktivitas yuk. Pertama, siapkan gunting, lem kertas, double tip, dan kertas apa saja yang ada di rumah. Kedua, potong kertas berbentuk lingkaran, berbentuk persegi panjang dengan ujung yang dipotong melengkung, dan potong kertas berbentuk menyerupai api. Ketiga, lipat kertas yang berbentuk persegi panjang, kemudian rekatkan pada kertas yang berbentuk lingkaran dengan menggunakan double tip. Tempel kertas berbentuk api dengan menggunakan lem kertas pada kertas berbentuk persegi panjang. Keempat, tulis ayat Alkitab pada kertas berbentuk lingkaran. Caranya, buka Alkitab adik-adik pada Matius 5 ayat 16. Sudah selesai? Nah, selamat mencoba ya adik-adik. Tetap semangat dan jadilah terang seperti terang si lilin kecil. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.